sebesar Rp2.162.000. Penerimaan dari kotak subuh selama 1 pekan sebesar Rp3.006.000. Total penerimaan selama 1 pekan Rp4.628.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada sekalian atas ikhlas masyarakat yang telah ditingkat ke masjid ini. Semoga kami dari DKM dapat menggunakannya amanah tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata untuk pembangunan masjid ini. Adapun untuk pengeluaran untuk kegiatan berkaitan dengan kegiatan nasional sebesar Rp768.000, yaitu untuk pembuatan bangku, kemudian juga untuk kegiatan wrestling games, dan untuk jasa pemasangan tenda. Kemudian pengeluaran untuk bidang dakwah dan pembinaan sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kebutuhan kegiatan ibadah Jumat dan kajian pada ahad subuh. Sehingga total pengeluaran selama 1 pekan sebesar Rp2.328.000, sehingga saldo yang tercatat pada Januari sebesar Rp17.046.506. Kami ingin sampaikan juga mengenai maklumat berikutnya. Insya Allah nanti malam pada maghrib, setelah kemarin kita undur kajian kitab, pada kali ini insya Allah akan dilaksanakan dengan pemberi materi atau pembahas materi kitabnya, yaitu Bapak Ustadz Toto Haryanto. Seperti biasa juga, seperti Bapak ketahui, insya Allah kegiatan Iman Berkah yang membagikan bingkisan atau makanan untuk para pedagang, para duafa masih terus berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah atas dukungan daripada bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih sebelumnya. Jamaah yang berbahagia, mungkin demikian beberapa pengumuman yang dapat disampaikan. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan doa. Semoga dengan dibacakan surah ini Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kesehatan, dan juga senantiasa menjaga dan lindungi keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan, dan juga segala ikhtiar kita semoga Allah menjaga. Untuk itu mari sama-sama kita bacakan semoga Allah makbul. Allah dunia makbul dan bersoleh. Al-Fatihah. Terus sekalian, demikianlah beberapa tempat yang dapat kami sampaikan. Dikurangkan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap khotbah ini, nggak ada kotipnya. Nggak ada. Jangan saja. Clear padahal tapi nggak ada. Jauh. Maksudnya
Udah masuk. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Saudara-saudara sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita di sini dimuliakan oleh Allah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat umur panjang. Sehingga kita masih diringankan untuk melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga dengan kehadiran kita di sini Allah akan memberikan kita rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan kepada kita semuanya yang hadir di sini. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW di dunia dan fil akhir, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sidang Jum'ah yang semoga kita dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat, wabil khusus pada khatib sendiri dan juga kepada para jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah yang akan menjadi bekal kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa usia kita semakin bertambah. Tidak terasa bahwa tahun telah berganti. Baru saja kita meninggalkan tahun 2023 dan kita memasuki tahun 2024. Pada hakikatnya bukan tahunnya yang bertambah, tapi justru usia kita yang berkurang. Di usia-usia kita ini perlu kita ingatkan bahwa tidak lama lagi kemungkinan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kita akan menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Itulah sesungguhnya kehidupan yang hakiki, di mana kita sadari bahwa tidak ada sejarah orang yang sudah meninggalkan dunia fana ini akan kembali ke alam kita. Justru mereka kekal di alam akhirat. Ketika kita memahami bahwa alam akhirat itu adalah alam yang kekal, kehidupan yang hakikatnya adalah bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Malah alangkah baiknya apabila kita mengingatkan kembali bahwa kita harus memberikan atau mencari bekal yang sebanyak-banyaknya dalam rangka kita menghadapi kehidupan di akhirat. Saudara-saudara, sidang Jum'ah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Allah telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi di dalam surat ini Allah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya manusia, kita ini sebagai hamba Allah dalam kehidupan di dunia ini dalam keadaan merugi. Karena apa? Terkadang waktu yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita
terkadang kita sia-siakan untuk perbuatan yang tidak ada amal baiknya. Terkadang kita melakukan perbuatan yang mubazir, atau kadang pula kita melakukan perbuatan maksiat. Makanya Allah mengatakan kepada kita semua, lafi khusrin, senantiasa dalam keadaan merugi. Lalu dilanjutkan oleh Allah, ilal ladina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa itu adalah orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang yakin kepada Allah, yakin akan ada kehidupan akhirat. Karena orang-orang yang beriman itu apabila tidak yakin akan kehidupan di yaumil akhir, tidak yakin akan kehidupan akhirat, tidak yakin pada yaumul hisab, tidak yakin akan surga dan neraka, itu bukan orang-orang yang beriman. Ketika orang Islam itu atau kita semua yakin dan beriman kepada Allah, iman pada yaumil akhir, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat. Wa amilu solehati, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Siapa orang-orang yang beramal soleh? Kita semua, selama kita melakukan perbuatan baik, selama kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat, itulah yang dimaksud dengan amal baik. Ketika kita bicara wa'amilu, di situ ada wawu alif, itu dia katakan sebagai wawu jamaah, kata perbuatan baik apapun silahkan. As-solihah, tapi yang baik. Yang baik itu adalah yang tidak bertentangan dengan syariat. Saudara-saudara sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita berikan suatu contoh. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa senyum itu adalah sedekah. Ketika senyum adalah sedekah, kita harus bersandarkan senyum itu dengan syariat. Harus berlandaskan syariat kita ketika kita bersenyum. Ketika kita mengucapkan salam, tetapi salam itu atau sapaan itu diucapkan kepada bukan yang berhak, atau kita katakan bahwa ada seorang wanita yang tidak baik, atau kita katakan sebagai WTS, mereka senyum kepada setiap lelaki yang hadir, apakah senyumnya mereka dikatakan sebagai bahwa senyum itu merupakan ibadah? Ketika seorang rentenir yang meminjamkan uang kepada para nasabahnya, mereka pasti akan tersenyum, disambut dengan baik. Tapikah senyum mereka itu tulus berdasarkan syariat? Tidak. Karena apa? Mereka telah melanggar syariat. Jadi ketika kita disuruh untuk berbuat baik, wa amilus solihat, beramal tapi juga dengan yang baik, tapi harus berlandaskan syariat. Apakah senyum saya ini bertentangan dengan Quran atau sunnah Nabi atau tidak? Saudara-saudara sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah
dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Karena apa? Keimanan itu Allah terus akan uji. Sejauh mana keimanan itu kepada Allah. Ujian-ujian yang datang kepada kita adalah bukti sejauh mana kualitas keyakinan kita, kecintaan kita terhadap seseorang, kepada istri atau suami, kepada anak kita, itu pun akan diuji. Disitulah akan kita terlihat ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hadapi dengan emosi, dengan kemarahan yang tidak terkendali, dengan nafsu yang tinggi. Maka disitulah kita bisa melihat, oh disitulah kadar keimanan kita. Maka dikatakan bahwa terkadang keimanan kita itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Bagaimana supaya keimanan dan keyakinan kita pada Allah senantiasa tetap tinggi dan stabil? Yang pertama adalah dekatkanlah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu inilah sebagai bentuk penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat inilah bentuk dari totalitas penghambaan, ketundukan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mendekati atau menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Di Masjid Al-Ikhlas ini yang kita cintai, sudah banyak sekali para pengurus-pengurus kita untuk mengadakan majelis-majelis ilmu, di mana ilmu ini atau disampaikan oleh guru-guru kita dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita pada Allah, dan yang paling penting menjaga diri kita supaya senantiasa tetap di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak menekan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya kita akan bisa terkendali, bisa terbawa oleh kesolehan mereka. Tapi kalau ketika kita bergaul kepada orang-orang yang kurang baik, berteman kepada orang-orang yang tidak soleh, maka sedikit banyak kita akan terpengaruh dan mungkin kita akan lebih buruk dari orang tersebut. Saudara-saudara sidang Jum'ah yang semoga kita dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali lagi bahwa kita sadari kehidupan kita itu hanya sebentar. Marilah kita perbaiki diri, kita banyak beribadah, banyak berbuat baik. Kebaikan kita ini bukan hanya kepada Allah, kita sujud dan ruku kepada Allah, kita banyak baca Quran, kita banyak zikir dan wirid. Tapi juga perlu kita ingatkan juga bahwa hablum minallah itu penting, dan juga hablum minan nas, refleksi dari kecintaan kepada Allah, juga harus cinta pada ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hubungannya baik dengan Allah dan kita tidak baik terhadap hubungan dengan manusia, itu pun akan menjadi pertanda kita bukan menjadi orang yang baik. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mencintai anakku, cucuku, sama juga dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, sama juga dia mencintai Allah. Barang siapa yang mencintai seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berarti sama juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Beribadalah pada Allah, tapi juga kita harus berbuat baik terhadap sesama manusia. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk juga orang-orang yang beramal soleh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Semua mendadak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم السلام ومنك السلام ومنك السلام وعلينا ربنا السلام وعلينا الجنة دار السلام ربنا وتعالى ذلك والإكرام فاتح عبد الله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين حمدا نعم الحمد الوافي وهو الكافي المنزل يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاموات انك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخشوعنا وتعبدنا وتملك تسليمنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم علينا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك جميلا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.